Some are calling it already of military campaigns. Today, I can announce at the hands of the people of the United States, the Florida Alliance is joining the insurrection ever to a historic victory. God bless you all. Film Civil War menceritakan perjuangan jurnalisme fotografi di tengah perang saudara yang berkecamuk di Amerika Serikat. Civil War dibuka dengan adegan Presiden Amerika Serikat, yang sudah menjabat periode ketiga. Ia sedang berlatih pidato menyatakan kemenangan pihaknya sudah dekat, karena pasukan Barat alias Western Force terhenti di Charlottesville. Sementara itu, fotografer perang yang terkenal, Lee Smith, sedang berada di lokasi kerusuhan di Brooklyn. Di sana ia bertemu dengan gadis muda, yang bernama Jessie Cullen yang sangat tertarik dengan dunia foto jurnalistik. Lee Smith sempat menyelamatkan Jessie Cullen, yang terluka karena sempat terkena pentung polisi, dan terhimpit gerombolan kerusuhan. Saat keduanya bersembunyi di balik mobil, tiba-tiba seseorang berlari membawa bendera dan bom meledak. Kemudian saat malam harinya, Lee dan rekannya yang bernama Jules berencana untuk ke Washington DC, demi untuk mewawancarai presiden, padahal, perjalanan ke sana begitu jauh dan sangat berbahaya. Tapi senior mereka yang bernama Sammy, sempat kaget mendengar rencana dua juniornya itu. Ternyata, Sammy diam-diam juga sempat merencanakan hal serupa, namun mengurungkan niatnya mengingat usia yang sudah tak lagi muda. Kemudian akhirnya mereka sepakat berangkat bertiga, dengan mobil ke Washington DC. Tak disangka, paginya saat hendak berangkat, ternyata Jules mengizinkan Jessie untuk ikut. Lee sempat begitu kesal gara-gara sudah terbebani mengajak lansia, kini malah mengajak bocah. Selama dalam perjalanan, mereka berempat dihadapkan oleh berbagai pemandangan tidak menyenangkan. Kemudian mereka saat akan mengisi bensin, mereka sempat ragu untuk masuk, namun akhirnya mereka memutuskan masuk dan membeli bensin. Saat bernegosiasi untuk pengisian bensin, tak disangka Jessie turun dari mobil dan menuju belakang pom bensin. Namun diikuti salah satu teman mereka. Lee yang melihat itu merasa khawatir dan mengikuti mereka. Pemandangan mengerikan tampak di depan mereka. Dua warga yang disiksa oleh tetangganya sendiri. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat, dan Lee mengajak Jessie melihat-lihat tempat itu dan mengabadikan beberapa momen, serta memutuskan untuk menginap di tempat itu. Keesokan harinya mereka menyaksikan perang antara militan dan loyalis, di mana Jessie berusaha menguatkan diri untuk mengabadikan momen-momen mengerikan itu. Mereka pun akhirnya tiba di Virginia Barat, dan mereka diterima dengan baik, dengan menunjukkan tanda pengenal mereka. Dan memutuskan untuk menginap di sana.
Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali, namun mereka tiba di sebuah kota yang begitu tenang dan damai, seperti tidak terjadi apa-apa. Mereka akhirnya singgah di sebuah toko fashion, dan menurut pengakuan pemilik toko tersebut, mereka tidak ingin terlibat dengan situasi saat ini. Setelah mereka membeli baju di toko tersebut, akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Namun di sebuah persimpangan mereka melihat seseorang tergeletak sudah tidak bernyawa. Mereka sempat berpikir untuk mencari jalan alternatif, namun mereka tetap melintas di jalan itu dengan pelan-pelan. Tapi tiba-tiba mereka diberondong tembakan dan berhenti di tempat yang aman, namun mereka melihat dua orang tentara sedang mengintai penembak tersebut. Dan beberapa saat kemudian berhasil melumpuhkan penembak tersebut. Di suatu perjalanan, mereka bertemu dengan dua reporter lainnya, Tony dan Bohai, yang berkendara dengan ceroboh. Tony dan Jesse bercanda berbahaya dengan bertukar di antara dua mobil dalam kondisi kedua kendaraan sedang melaju kencang. Kemudian Jesse menjadi satu mobil dengan Bohai dan melaju duluan. Lee yang merasa khawatir akan keadaan Jesse bersama Bohai, kehilangan konsentrasi dalam menyetir mobil. Karena tiba-tiba dari arah depan sebuah mobil militan melaju kencang, dan hampir mengalami kecelakaan. Rombongan di mobil Lee terkejut kala melihat, mobil Bohai berhenti di pinggir jalan kondisi pintu terbuka. Lalu mereka mengintip dari jauh, ternyata keduanya ditangkap oleh militan. Pasukan militan itu sudah membunuh puluhan orang, dan mengumpulkannya di dalam bak truk. Mereka berniat menyatukan para mayat itu, di sebuah lubang raksasa. Namun, Jesse dan Bohai menjadi tawanan tentara itu. Dengan melihat keadaan itu, mau tidak mau, Lee, Jul, dan Tony menghampiri mereka untuk bernegosiasi. Namun, betapa sial mereka lantaran tentara itu malah menginterogasi dan membunuh Tony dan Bohai. Mereka langsung syok berat dan tak bisa berkata-kata, dengan todongan senjata laras panjang milik tentara. Untunglah Sami bisa kembali ke mobil, dan menabrak tentara yang hendak menembak teman-temannya. Saat proses kabur, ternyata Sami terkena tembakan tentara itu di bagian dada, dan akhirnya Sami meninggal dunia dalam perjalanan ke Harlottesville. Mereka akhirnya tiba di markas militer Barat Charlottesville. Ketiga orang yang tersiksa, begitu terpukul dengan insiden itu. Kemudian Jul berteriak-teriak tak tahan atas cobaan yang terjadi. Namun, Lee berusaha tegar dan bahkan masih sanggup untuk membersihkan jok mobil yang terkena bekas darah Sami. Kemudian, pada malam harinya mereka berangkat bersama pasukan militer menuju Washington DC, untuk melakukan penyerangan. Perang pun berlangsung, para jurnalis pun tetap semangat mengikuti militer perang untuk mendapatkan momen-momen penting, yang akan dijadikan dokumen mereka. Namun beda dengan Lee yang masih trauma dengan kejadian yang menimpa sahabatnya, tapi tidak dengan Jesse yang tetap semangat hingga lupa akan bahaya. Lee yang melihat itu mencoba menyelamatkan Jesse namun naas, Lee akhirnya tertembak dan mati.
Kemudian, pasukan militer berhasil merangsek masuk dan menangkap presiden, hingga akhirnya membunuhnya.